saja saya persilakan waktu dan tempat untuk Ibu Liquina. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan buat yang nggak percaya siapa-siapa, selamat pagi. Saya pembukaan stand up komedi suka gitu Pak. Perkenalkan, nama saya Liguina Hananto. Saya senang sekali diajak sama Mas Jo hari ini buat ngobrol bareng offline dan online sama teman-teman yang sekarang hadir bareng sama Pasar Trainer. Ini seru banget karena saya sebagai trainer tentu saja sangat tertarik. Kita ada platform sekarang ya yang bisa mempertemukan antara tim pengajar dan juga para klien korporat yang selama ini mungkin bingung nyari trainernya kemana ya, kan banyak banget yang harus diedukasi. Apa kabar yang udah mulai bosan Zoom? Ya, aku pegang mikrofon tuh yang, aduh aku sakau pengen pegang mikrofon gitu ya. Karena ngajar Zoom selama 2 tahun terakhir lelah juga ternyata. Oke, mungkin slide-nya boleh tolong ditampilkan. Saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Liguina Hananto, saya dari QM Financial. Kami adalah perusahaan yang memberikan program edukasi finansial. Ada kelas untuk korporasi, tapi juga ada kelas untuk publik. Sedikit, boleh tolong next slide aja? Nah itu muka saya yang sudah dipoles, biasanya kalau foto saya cuma dari sini sampai sini biar kelihatan langsing ya. Kayaknya dari sini sampai sini nggak kebayang gitu. Tadi Mas Pram selamat datang di ibu kota. Buat Mbak Vero kalau kamu senior aku apa dong? Dan Mas Ari kayaknya kita seumuran. Buat yang belum kenal, saya nggak masukin sertifikasi finance, soalnya kuliah lahir batin finance melulu ya. Saya dulu S1-nya Bachelor of Commerce, Finance and Marketing di Curtin University, ini di Perth, Western Australia. So I don't speak English, I speak Australian. S2-nya saya di Jakarta, ambil di Business Administration dan Investment Management, itu di IPMI Business School. Saya yakin Bapak Ibu yang di korporasi pasti ada lulusan S2 dari IPMI di timnya. Kami ada di mana-mana, mengalahkan dominasi ITB, UGM, UI ya. Soalnya S2-nya anak IPMI banyak banget. Saya banyak mengajar, 2013 itu saya sempat dipanggil untuk jadi speaker di CTFT Financial Education Summit di Hong Kong. Kemudian 2016 saya jadi delegasi untuk Global Entrepreneurship Summit, itu di Stanford. Saya kebagian yang di Stanford, ini tuh acaranya berpindah-pindah. Ini kegiatan dari zamannya Presiden Barack Obama, itu 2016, jadi seru banget bisa ke sana. Foundernya Ruang Guru juga ada waktu itu di sana. 2021 baru nih kemarin saya ikut jadi Global Program Fellow untuk Eisenhower Fellowship di Amerika. Saya punya utang nulis buku, ya udah lama banget nggak nulis buku, tolong ditagih kalau di media sosial boleh pakai hashtag mana buku lu Liguina, boleh ya. Karena udah lama banget nggak nulis, kebanyakan main media sosial nggak nulis Kak. Dan mungkin ada satu yang aneh, kalau tadi dari hobi jadi profesi kan kata Vero itu penting banget ya. Saya justru di umur 40, ini udah lewat udah lama sebenarnya umur 40-nya, mengaku 37 aja bohong ya. Saya justru di umur 40 memulai sebuah karir baru, yaitu stand up comedy. Jadi itu emang aneh banget, orang finance kan biasanya serius gitu ya. Ini nggak bisa Kak, pegang mikrofon kita gayanya udah pengen manggung aja. Saya stand up comedian dan aktris film, mohon maaf. Jadi kalau ini mukanya familiar, pernah lihat di mana gitu ya, ini artis film yang belum pernah ada mukanya di poster filmnya. Jadi sebenarnya skuter gitu ya. Saya main di Kulari ke Pantai, itu di 2018, kemudian Dua Garis Biru kalau ada yang nonton film yang fenomenal. Ini dokternya, dokternya. Ya. Terus yang terakhir puncak karir film saya adalah Toko Barang Mantan, main sama Reza Rahadian. Jangan-jangan itu puncak karir tuh soalnya nggak dipanggil lagi, pandemi soalnya habis itu. Oke, itu sedikit aja. Tapi saya hari ini datang dalam kapasitas sebagai lead financial trainer dan CEO di QM Financial. Jadi hari ini kita akan ngomongin finance ya. Mari kita lanjut. Disclaimer dulu, di next slide ada disclaimernya bahwa kami adalah financial trainer, bukan financial advisor. Jadi tugas trainer itu adalah mengajak teman-teman untuk memahami materinya dan gimana caranya bisa mempraktikannya pada kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau nanti ada yang nanya, Kak minta rekomendasi produk, ya nggak ada. Karena kami trainer ya, bukan advisor. Tapi enaknya justru karena sifatnya sangat netral, trainer ini bisa cerita kelebihan dan kekurangan dari produk apapun. Yang ingin saya tekankan adalah dalam produk ini, terutama nanti konteksnya kalau kita ngomongin karyawan ya, waktu mengajarkan keuangan sama karyawan berhati-hati jangan sampai yang ngajarin keuangan itu ngajakin diem-diem dia jualan produknya sendiri.
Nah itu bahaya sebetulnya. Karena nanti giliran rugi, si karyawannya akan ngomel ke HR-nya dong gitu. Jadi saya selalu menekankan trainer saya harus ngingetin bahwa semua keputusan keuangan itu ada resikonya dan itu adalah tanggung jawab masing-masing. Oke, mari kita lihat apa yang sudah terjadi 2 tahun terakhir ya. What happened in the last 2 years? Yuk kita lihat next. Nah, from this ya, tadinya nih saya kerjanya adalah dalam seminggu ada di 3 kota Kak, sebelum pandemi kan ya. Ada di Banda Aceh hari Senin, Rabu udah di Makassar, Sabtu persiapan ke Papua, bisa kayak gitu. Jadi kalau mau pergi nonton suami saya tanya sama project manager kantor, Wina hari apa ada di Jakarta? Maaf ya mas ya, istri solehot gak pernah ada di rumah gitu ya. Kerjanya pergi loh, kerjaan tuh kayak gini. Jadi ketemu orang loh, buat saya tuh manggung, kayak manggung, ngajar tuh buat saya kayak manggung. Karena ketemu orang energinya beda. Dari sini bahkan kita sempat ke luar negeri, Jepang, Korea, Malaysia, Hong Kong. Karena ngajar buat TKI waktu itu bareng sama Perbankan Nasional. Kalau kita ngajar offline mungkin pada inget ya, nostalgia sebelum pandemi. Itu benar-benar ada gamesnya, ada tempel-tempelnya. Pasti teman-teman trainer juga ngerasain kayak gitu. Dari sini berubah total semuanya menjadi yang berikut ini. Akhirnya ada yang nonton Star Trek nggak? Nonton Star Trek tuh ya, kalau ngomong tuh ke layar gede gitu ya. Wah ini kayak Star Trek, karena kerjaan kita cuma di layar Zoom aja ya. Ngomong sama orang dari Zoom aja ya. Orang kirain aku tuh tinggi besar langsing, padahal kan enggak ya. Cuman segini yang kelihatan. Aku sih kurus jenik, mukanya tirus, badannya sih enggak. Nah yang kami lakukan sebetulnya ini bukan hal baru, tadi Pak Ari juga cerita pakai Zoom udah dari 2018. Kami itu dari 2018 udah bikin kelas-kelas finansial online. Baru di 2020 ternyata pengalaman di 2018 itu membantu bisa bertahan waktu awal pandemi, tiba-tiba semua proyek berhenti. Semua proyek berhenti tapi ternyata cuma sebentar aja karena korporasi juga langsung adaptasi. Mbak Wina bikin kelasnya online yuk, oh tenang kita udah biasa bikin kelas online. Jadi tim bisa langsung adaptasi. Yang dilakukan saat itu adalah langsung mengubah semua proyek yang kita bisa lakukan secara online. Jadi kalau teman-teman mau belajar finansial online gratis, modal kuota aja bisa ikut ke YouTube, bisa ke media sosial, bahkan ada podcastnya di Spotify namanya Financial Clinic, silakan mampir. Tapi untuk yang berbayar kita ada Financial Clinic online series, ini kelas lewat Zoom, kita udah punya 25.000 alumni, kemudian di Udemy ada, Levio itu kayak gamifikasi ada juga, dan kita bisa juga bikin talk show namanya Financial Dialogue. Jadi kalau kita ngomongin tadi tema kita kan adalah embracing change and transformation, di 2020 itu shock berat. Salah satu keputusan terbesar yang saya lakukan di 2020 adalah kantor fisik itu aku tutup aja udah. Bingung gimana nih perpanjang gak ya kontraknya ya. Tapi terus lihat wah PSBB abis itu langsung aja cepet-cepet tutup aja deh kantornya 2020. Jadi sejak 2020 itu kita ngantornya work from home. Kalau sekarang work from anywhere. Paling kita nyewa co-working space aja kalau mau ketemu atau pergi ke kantor klien korporasinya. Kenapa? Karena ternyata setelah saya udah mau 20 tahun ya jadi trainer, selama ini selalu punya kantor, benar-benar dipaksa untuk ada di rumah aja ternyata bisa jalan gitu perusahaannya. Dan karena embracing change and transformation ini ternyata hal-hal baik yang kita lakukan sebelum pandemi itu yang bikin kita bisa bertahan. Jadi kalau dari sisi pribadinya juga jangan berharap tiba-tiba magic punya sebuah skill baru tiba-tiba gitu, enggak. Apa yang kita lakukan itulah yang akan membantu kebiasaan baru dan menimbulkan skill-skill baru kita. Kalau di Camp Financial ternyata karena kita udah terbiasa bikin acara online, maka waktu pandemi no problem, tim saya ya jalan biasa aja dari situ. Oke, lanjut. Nah, dari sisi keuangan apa yang terjadi sih the last 2 years, ada banyak banget yang hits. Ini juga sebenarnya bukan barang baru, tapi gara-gara pandemi seperti tadi kata Pak Ari semuanya tuh loncat. Mungkin harusnya terjadi di 2025, adaptasinya tuh lebih cepat. 2 tahun terakhir yang rugi di kripto banyak banget ya. Halo apa kabar ya. Saya baru dari Bali Mas Ram, saya stand up comedy di Canggu gitu ya. Wah parah banget, anak-anak Canggu tuh parah banget. Isinya bule-bule gak pakai baju kan ya. Astagfirullah gitu kan ya. Terus saya tinggalnya di Kemang gitu. Di Kemang kan banyak bule juga. Nah saya bikin satu stand up comedy bit, saya ngomongnya gini. My bule Canggu friends always ask me. Mereka bilang gitu. Oh, Ligwina, are the bule in Kemang the same with bule in Canggu? Dia bilang gitu. Saya bilang, oh enggak, kalau di bule Canggu itu kan banyak yang crypto traders ya. Baru ketawa dong semua karena mereka banyaknya crypto traders. Kalau di Kemang enggak, they have real jobs. Saya gituin, ngakak mereka semuanya langsung.
Jadi yang terjadi 2 tahun terakhir itu semua produk digital naiknya lompatnya luar biasa. Ini saya cuma taruh gambarnya di sini adalah NFT sama Bitcoin ya. Tapi jangankan itu, tadi digital banking juga berubah banyak sekali selama 2 tahun terakhir. Kalau kita tahu dulu digital banking itu internet banking doang, sekarang enggak. Bikin aplikasi mau apply kredit, mau apply bikin deposito, mau investasi reksadana atau saham. 2 tahun terakhir selama pandemi itu justru orang yang duitnya selama ini mungkin dipakai liburan ya. Jadi liburannya turun gitu, duitnya diapain? Diinvestasiin. Ada yang investasinya jadi duit, ada yang aur-auran gak tau kemana-mana. Jadi emang kita adaptasinya tuh luar biasa sekali dan orang tuh pertanyaan tentang produk-produk digital tuh sekarang jadi banyak banget. Dalam satu sisi dia sangat memudahkan, nanti saya ceritain detailnya, tapi di sisi lain juga kejar-kejaran sama literasi finansialnya. Jadi kebayang nggak nyampe gitu lah literasi finansialnya. Hal sesederhana OTP jangan dibagiin, hello. Itu aja ternyata orang yang kuliah S2-nya di luar negeri masih tahu nggak terima email suruh ngasih OTP dia ngasih aja. Habis kirain beneran gitu. Kan kasihan ya yang kayak gitu ya. Jadi sedih gitu duitnya hilang banyak, si bankingnya ya habis OTP dikasihin gimana dong. Tapi kan jadinya korban gitu, yang salah ya penjahat digitalnya. Tapi ternyata memang kejar-kejaran antara literasi digital sama literasi finansial orang kita yang 2 tahun terakhir itu kayak harus balapan gitu. Dan ini yang akan kita bahas juga pada saat ngebahas tentang embracing change and transformation. Oke, mari kita lanjut. Aku kalau pegang mikrofon suka harus dihalangin ngomong nih. Kelihatannya seneng banget ketemu mikrofon. Oke, ini sebuah konsep. Ini udah saya daftarkan hak intellectual property-nya ya. Namanya Blueprint of Your Money. Ini konsep yang saya nulisnya udah lama banget sebelum 2008. Kemudian muncul di buku tahun 2010. Dan sekarang di-upgrade terus. Jadi ini udah versi yang kesekian. Jadi kalau ngarus keuangan, saya Senin depan kalau ada yang mau ikutan, kita ada kelasnya namanya kelas Blueprint of Your Money. Nah kelas Blueprint of Your Money ini menceritakan tentang konsep keuangan bahwa kita ini semuanya sebetulnya kalau mau mengatur keuangan ibaratnya lagi ngebangun rumah keuangan kita. Nah rumah keuangan kita tuh bentuknya kayak rumah-rumahan gini, yang namanya financial plan itu adalah kotak yang ada di dalam, ibaratnya tuh kayak lantai dasar rumah kita. Nah kita banyak banget nih di dalam rumah-rumah keuangan ini yang bisa kita bereskan dan ini kalau di perusahaan yang suka dianggap lewat aja karena ini kan personal di karyawannya ya. Jadi ya memang sih mendingan si karyawannya diajarin sales, mendingan karyawan diajarin leadership. Tapi lupa gaji yang kita berikan pada karyawan itu kalau dia nggak tahu ngurusnya hidupnya dia tuh nggak tenang juga kan. Jadi justru klien-klien kami kalau di korporasi tim HR-nya itu suka datang dengan berbagai masalah. Ada yang memang masalahnya gajinya kurang. Ada ya well everybody does gitu ya. Tapi ada yang masalahnya tuh gajinya kebanyakan. Beneran ada. Yang gajinya tuh dalam 1 bulan, misalnya tanggal 25 dia dapat gajian, nanti tanggal 5 tuh ada insentif apa, nanti tanggal 20 ada apa lagi, tanggal 15 tuh ada apa lagi. Jadi waktu kami bikin survei, akhirnya ketemu bahwa masalahnya adalah si karyawan tuh bingung. Ya udah tanggal 25 gajian abis aja, nanti ada lagi gitu. Jadi dia nggak bisa nemu pattern. Manusia itu ternyata kan manusia pattern ya. Kita tuh sebenarnya membutuhkan pola. Belajarnya dari waktu anak lahir, dia harus dikasih tahu gitu loh. Jam sekian tuh akan mandi, jam sekian makan, jam sekian minum susu, jam sekian tidur siang, jam sekian main. Kalau si bayi ini gak dikasih timingnya yang rutin, maka dia akan korslet. Ngamuk terus karena dia bingung. Nah ternyata makin gede manusia juga membutuhkan pattern. Tidur harus benar, makan harus tepat waktu, kalau nggak badannya korslet. Sama ternyata gajian juga kayak gitu. Kalau dia nggak nemu pattern pengeluarannya kayak apa, dia akan kebingungan. Nah dari Blueprint of Your Money itu ada beberapa hal yang bisa kita kurasikan hari ini untuk dibahas. Kalau saya bahas Blueprint bisa 2 jam 3 jam ya kita bahas. Maka yang berikutnya adalah boleh tolong lihat next slide. Ini 3 step untuk kita bisa managing cash flow pada saat berhubungan sama change and transformation. 3 hal itu adalah financial check up, kelola cash flow-nya sendiri kayak apa, dan yang terakhir memanfaatkan teknologi. Kita mulai ya, ini yang pertama. Mari kita melakukan financial check up. Yuk next.
Nah, financial check up itu adalah cara supaya kita bisa mengetahui sehat atau tidaknya keuangan seseorang. Dan kalau sudah menikah, sebaiknya dilakukan bersama pasangan. Nih biasanya ya ibu-ibu, sekali-sekali aku belain bapak-bapak ya. Biasanya ibu-ibu tuh ngomong gini, Mbak Wina tenang aja, pokoknya kalau dia selingkuh, gue tendang dia keluar dari rumah, semua udah atas nama aku gitu. Ngeri banget kakak ya, karena perempuan itu berpikir gini, uangku, uangku, uang dia, uangku juga. Padahal ternyata di Indonesia tuh ada undang-undang perkawinan tahun 1974 yang menyatakan bahwa ternyata uangku uang kita, uangmu uang kita. Masalahnya utangmu utang kita, utang dia utang kita juga. Karena kalau di undang-undang perkawinan di Indonesia, kalau kita nggak bikin perjanjian pisah harta, semua tuh milik sama-sama. Jadi nggak bisa lu tendang dia keluar rumah kalau dia kenapa-kenapa, karena mau itu rumah atas nama kita nggak bisa dijual, kan harus tanda tangan berdua. Hal-hal kayak gini menyebabkan harusnya kita bahas keuangan itu bersama, nggak bisa sendirian. Jadi kalau ada yang, aku sih nggak mau cerita pasangan aku gaji aku berapa, ya terserah sih. Tapi kan bukankah berdasarkan hukumnya kita itu milik bersama ya? Jadi harusnya saling tahu dong. Dia nggak pernah cerita sih gajinya berapa. Oke, tapi dia nyimpen duit di mana tahu nggak? Enggak. Terus gimana dong? Itu kan private mbak. How private do you want to be? You're married. Aku suka ngomong gitu. Kan menikah, gimana sih nggak private? Jadi akhirnya ini bukan urusan private. Berdasarkan hukum. Kalau dia ngapa-ngapain, kita kena juga. Sebaliknya kalau kita ngapa-ngapain. Misalnya gesek kartu kredit beli sepatu 70 biji gitu ya. Dia juga kena. Enggak, itu bukan aku. Tapi aku pernah ketemu kasus kayak gitu. Jadi yuk perhatikan soal keuangan ini karena financial check up ini ternyata untuk bersama. Nah si financial check up ini mungkin kalau dalam hidup kita tuh kayak medical check up. Medical check up kan ya? Minimum ambil darah terus nanti ketahuan gula darahnya, kolesterolnya, SGPT, SGOT-nya. Nah financial check up juga kayak gitu tapi yang diambil bukan darah, lebih sakit, cash flow datanya diambil. Jadi semua yang kita lakukan pada keuangan kita itu akan muncul di financial check up-nya. Jadi kalau dibilang aku baik-baik aja, mana datanya aku mau lihat dulu. Maka aku nih pelari ya, gendut-gendut gini tuh aku pelari ya. Jadi aku kan seneng olahraga, terus olahraga tuh sukanya tuh yang agak ekstrim gitu ya, yang lari maraton, boxing, angkat-angkat barbel, tuh sukanya kayak gitu-gitu, kebanyakan energi gitu. Tapi disuruh medical check up takut, karena ternyata medical check up itu bukan hasil olahraga, hasil makan. Jadi makan apa tadi malam, steak gitu ya, pasti ketahuan di hasil medical check up-nya kan. Jadi aku takut kalau mau medical check up karena aku puasa dulu deh baru medical check up. Ya nggak gitu kali mainnya gitu ya. Nah financial check up juga kayak gitu. Banyak orang takut mau financial check up karena nanti terkuaklah semua kenyataan pahit dalam hidup ini ya. Jadi udah kerja berapa tahun hasilnya apa? Aduh harus tahu banget ya kak gitu ya. Di financial check up itu kelihatan semuanya. Menariknya juga, kalau baik-baik aja di financial check up akan kelihatan juga. Mari kita lihat next slide-nya. Nah, langkah-langkahnya apa aja? Nah, belum apa kita udah siapin dokumen, males banget kan ya. Harus siapin dokumen, harus. Iya, kita mau tahu saldo tabungan berapa, bukti transaksi investasinya gimana. Punya rumah, punya sertifikatnya atas nama siapa? Atas nama mama. Ya bukan punya kamu dong, kayak gitu. Aku nabung misalnya ya kalau bukan millennials lagi kak, namanya udah Gen Z kan ya, angkatan di bawahnya lagi. Millennials kalian tuh udah tua tahu millennials itu sekarang. Di bawahnya ada lagi Gen Z yang baru mau pada kuliah itu kan, yang baru lulus kuliah, baru mulai pada kerja. Misalnya zaman dulu tuh suka ada yang bilang gini, baru mulai kerja jadi dia belum bikin rekening gitu ya, nggak kenal bank digital. Aku nyimpen uang deposito di mamah, oke. Atas nama mamah, iya berarti bukan punya kamu dong, saya bilang gitu. Atau beli rumah tapi atas nama orang tuanya, berarti bukan punya kamu dong. Periksa ini atas namanya atas nama siapa, beneran punya kamu atau kamu titipin atau sebenarnya diambil sama orang tua. Hal-hal kayak gini harus diklarifikasi. Kenapa? Karena di dalam financial check up itu kita akan menuliskan data-datanya di dalam sebuah neraca. Neraca itu ada daftar harta, ada juga daftar utang. Abis itu hasilnya apa? Kan kalau kita medical check up kan keluar ya kolesterolnya 180 gitu. Udah borderline banget nih ya. Omongan orang-orang di atas 35 banget nih ngomongin kolesterol. Nah financial check up juga gitu, si kolesterolnya tuh apa? Nanti ada rasio keuangannya, sehat atau tidak, itu nanti keluar semuanya. Yuk kita lihat, next slide. Dokumennya kayak apa sih? Kurang lebih bentuknya kayak gini. Pertama ada neraca dulu, si neraca ini ada daftar harta, ada daftar utang. Jadi pelajaran yang aku rasakan 20 tahun lalu waktu pertama kali ngisi formulir ini adalah
Aku nggak bisa bohong. Nggak bisa halu. Aku tuh banyak duit, rumah aku 1 miliar. Tapi KPR-nya 980 juta. Bye. Berarti kekayaan bersihnya berapa? Pakai suara tikus kecil. 20 juta gitu kan. Nggak bisa nyerah, ini nggak bisa. Jadi kalau kita mau bikin daftar harta, ditulisin daftar hartanya semua. Tapi jangan lupa daftar utangnya muncul juga di sebelah kanan. Mungkin ada kalau yang zaman dulu tuh kartu kredit, kalau sekarang pinjol. Ini HR banyak banget keluhannya. Aduh Mbak Wina, kenapa ini timnya kok banyak pinjol? Ya mesti dikasih Kak pengetahuan keuangan. Saya habis ketemu sama tim HR sebuah bank. Yang pernah jadi klien. Jadi kita sebelum pandemi tuh suka datang ke kantornya bikin acara besar gitu. Tapi 2 tahun terakhir konsepnya beda dia bilang. Ternyata 2 tahun terakhir si staffnya yang artinya biasa ketemu nasabah ngasih funding segala kan. Ini menyalurkan dana teman-temannya untuk transaksi kripto. Mateng gak lo? Menyalurkan dana teman-temannya untuk transaksi kripto. Terus duitnya ditaruh di rekening di kantor. Jadi ada 1,5 M di rekeningnya dia. Terus HR-nya bingung kan, langsung flag dong pasti kan kalau di bank kan. Loh kok ini duitnya banyak banget, kita kan tahu gaji dia berapa. Dipanggil, jawabannya ya ini kan saya menyalurkan dananya teman-teman. Saya kalau transaksi nggak banyak-banyak kok, dari segitu paling saya transaksi cuma 10-20%. Terus sisanya lo apain? Dikantongin sisanya. Ya tapi teman-teman nggak apa-apa kok, ini kan ngeri ya kalau kayak gitu. Disuruh milih lah. Kamu mau tetap di sini atau kamu mau melanjutkan jadi bandar kripto? Jawabannya ya mendingan jadi bandar aja, duitnya gede. Oke, bye. Ini problem baru 2 tahun terakhir. Padahal sebelumnya aku udah pernah ngajar juga di sana. Nah yang ngeri adalah si teman-temannya itu akhirnya ngambil pinjol untuk setor ke si bandar ini. Nah terus pas minus kemarin apa kabar? Yuda yu bye-bye. Jadi akhirnya sekarang staffnya pada punya pinjol. Si orang itu mah udah keluar. Pegang duit 1,5 M terus dia kelola sendiri. Ceritanya jadi fund manager. Ngeri abis aku bilang. Nah yang model kayak gini berarti kan update edukasi finansialnya gak bisa kayak dulu lagi. Kita berpacu sama tadi literasi digital sama literasi finansial. Jadi si neraca ini benar-benar akan menunjukkan sama kita. Kadang kita tuh, aku tuh ngeliat gini, orang Indonesia itu sangat ramah sama utang. Cicilannya cuma 200.000, cicilannya cuma 500.000 gitu kan. Di total-total 3,5 juta, gaji 5 juta, bye. Jadi gak bisa bohong yang kayak gini. Nah ini menurut aku kayak bercermin, terus cerminnya tuh gak bohong atau selfie tapi gak ada filter sama sekali. Ingat gak? Zaman dulu kalau selfie kayaknya gak cakep-cakep amat kan ya. Kalau sekarang angle aja udah, angle gini cakep, angle gini cakep. Begitu pakai handphone jadul, si kameranya itu gini amat sih gitu. Nah, financial check up ini dokumen neraca ibaratnya selfie nggak pakai filter sama sekali. Halo kenyataan hidup. Keluar semua data dari situ. Kenapa ini penting? Kalau di QM kami menyebutnya anti halu-halu club. Karena kalau kita nggak tahu masalahnya apa, kita nggak bisa cari solusi. Begitu masalahnya ketahuan, kita bisa menemukan solusinya. Ini baru dokumen neraca. Next slide-nya adalah dokumen tentang cash flow. Next. Nah ini dia, arus kas bulanan dan arus kas tahunan. Jadi kalau tadi itu kayak foto, selfie, nah ini kayak video. Nah video tuh agak lebih susah ya, ini ya filternya ya. Video agak lebih susah filternya. Tapi di video ini kita akan merekam perjalanan uang keluar masuk bulanan dan tahunan. Di sini jadi kelihatan, oh gaji masuk perginya kemana aja. Oh penghasilan tahunan masuk perginya kemana aja. Keluar semua datanya jadi kita tahu sebetulnya kemampuan menabung dan investasi setiap bulan tuh kayak apa sih. Sebetulnya cicilan utang keluarga aku tuh kayak apa sih. Bahkan aku tuh zaman dulu suka ketemu pasangan suami istri yang akhirnya oh ternyata kalau gaji kita digabungin kita kemampuan buat beli rumahnya lebih besar ya. Kemana aja aku bilang. Karena ternyata selama ini sendiri-sendiri. Mungkin zaman dulu orang itu kenalan di kampus dari gak punya apa-apa terus nikah. Jadi benar-benar pernikahannya mulai dari penghasilan zero ya. Tapi zaman sekarang kan orang mungkin ada yang menunda pernikahan jadi udah kerja sendiri-sendiri, biasa ngatur uang sendiri. Begitu nikah ya transisinya tuh agak lama. Ya udah kamu duit sendiri, aku duit sendiri. Begitu ngisi formulir ini bareng-bareng baru oh ternyata kalau kita gabungin. Dan sebenarnya kan menikah itu digabungin, kecuali kita bikin perjanjian pisah harta. Baru oh ternyata kemampuan kita bisa berdua, kemampuan beli rumahnya bisa lebih besar ya. Oh ternyata nyokolain anak mampunya malah lebih tinggi nih kalau kita gabungin penghasilan. Hal kayak gini akan sangat membantu bikin pasangan bisa lebih kompak atau malah berantem. Ini yang namanya
periksa data keuangan kita. Oke, lanjut. Berikutnya aku mau bahas tentang pengelolaan cash flow. Cash flow is not just king, it's King Kong. Karena kalau nggak ada duitnya, gimana kita mau ngatur keuangan kan? Yuk mari kita lihat. Cash flow itu di halaman berikutnya seperti ini. Aku punya rumus yang gampang-gampang aja ya. Kami menyebutnya rumus cash flow 1, 2, 3, 4. Nggak ribet, gampang aja. Kita membagi keuangan menjadi 10%, 20%, 30%, 40%. Ini bukan harga mati ya. Jadi ini tuh bisa kita geser-geser aja. Ini bisa kita geser-geser. Jadi misalnya 10% itu minimal untuk tabungan dan investasi. Jadi kalau bisa lebih bagus dong. 20% itu maksimal buat foya-foya. Jadi contrary to popular belief, dipikir kalau udah bikin financial plan gak boleh shopping-shopping. Kata siapa? Aku lagi siap-siap mau ada Jakarta X Beauty. Pernah denger gak? Itu sahabat-sahabat aku yang bikin. Itu kayak expo beauty terbesar di Indonesia. Aku sih udah ancang-ancang mau shopping gila-gilaan di situ. Iya disiapin dari sekarang lah, nggak datang-datang terus ngutang, enggak. Tapi berarti pengeluaran gaya hidup itu kita batasin maksimal 20%. Cicilan utang boleh maksimal 30%, baru 40-60% biasanya dipakai untuk biaya hidup. Jadi kalau punya penghasilan dibagi aja 1, 2, 3, 4. Lanjut. Nah, ini pembagiannya bisa dihitung. Jadi contohnya studi kasusnya misalnya kalau penghasilan 10 juta terus kita hitung-hitung ternyata menabungnya 2 juta ini artinya apa? Ini artinya 20% dari 10 juta. Mari kita lihat ke rumusnya. Oh dia nabungnya lebih besar daripada ketentuan 10%. Oke berarti ini. Cicilan utangnya 15%. Oke itu di bawah dari ketentuan si rumus maksimal 30%. Berarti oke. Orang kayak gini nih, orang yang live within their means. Sesuai dengan penghasilannya. Yang masalah itu memang biasanya yang halu. Ya nggak mau, nggak terima gitu ya. Aku pernah ketemu umurnya 25 tahun terus dia marah-marah karena pengen beli rumah harganya 5M. Dalam hati aku, rumah aku juga nggak 5M. Bisa, bukan nggak bisa, tapi semua tuh ada prosesnya. Dan kalau finance, hitungannya kan matematika ya. Ya menurut lah aja kalau gaji 5 juta rumah 5M, korupsi dari mana kan gitu dong logikanya kan ya. Tapi kadang ya ini kita udah nggak ngomongin generasi yang logis. Ini semuanya mau serba instan. Begitu ketemu hitungan seperti ini, baru oh ya berarti kemampuan aku di mana. Gak usah kita bilang anak muda sekarang. Zaman aku juga dulu gitu kok, pernah muda. Mungkin zaman dulu aku gak trading kripto, tapi aku trading saham gorengan gitu kan. Pasti semua pernah ngerasain deh zaman dulu. Oh anak sekarang, gak usah bilang anak sekarang. Kita juga semua pernah umur 20-an, emosinya tinggi, semua investasi agresif dihajar. Sekarang baru oh iya gue ngerti sekarang. Oke lanjut. Masih ada satu lagi. Nah semuanya soal cara hidup sama gaya hidup. Di umur berapapun. Yang umurnya udah di atas 40 pun harus hati-hati. Kenapa? Sekarang masih produktif. Mau sampai kapan? Kita semua akan ketemu titik pensiun. Kalau udah keburu enak, nuruninnya tuh susah banget. Kalau dari bawah naik ke atas tuh gampang kan? Ya udah dibebasin aja. Tapi kalau udah keburu enak, terus diturunin itu susah banget. Maka persiapan pensiun di perusahaan itu mutlak harus dilakukan karena saya belum pernah ketemu satu perusahaan atau lembaga apapun yang bisa menyediakan uang pensiun sama dengan gaji terakhir. Belum pernah. Saya udah jalan-jalan ke berbagai perusahaan besar dan lembaga-lembaga nasional. Semuanya ngasih itu antara 20-60% aja. Jadi orang gaji 100 juta, mentok-mentok dapat uang pensiunnya 60 juta. Kayaknya gede banget. Tapi tadinya dia 100 juta loh. Berat kan kalau kayak gitu. Jadi mau gak mau kita harus menyiapkan. Terakhir, mari lanjut. Nah terakhir ini memanfaatkan teknologi. Mari kita lihat next. Zaman sekarang teknologinya udah beda. Dulu membuat catatan keuangan pakai Excel. Ada bukunya. Sekarang udah aja di aplikasi gampang. Bahkan kalau saya udah gak pakai aplikasi. Pakai digital banking, transaksi, terus nanti keluar summary bulan ini tuh pengeluaran kayak apa aja udah ada. Gak usah dicatat lagi, gak ribet. Menggunakan sistem amplop, hello pakai amplop gitu ya. Siapa yang pegang cash hari gini? Udah enggak, sekarang di digital banking udah ada fitur-fitur pocket-pocketnya, dompet-dompetnya. Menggunakan banyak rekening, ini penting loh. Jadi punya uang itu jangan ditaruh di satu rekening. Sekarang udah ada aplikasi investasi, bahkan integrated sama digital banking app-nya. Jadi ini yang sangat membantu dari sisi praktik. Kalau saya kan teori ya, ngajar training. Pas mau prakteknya gimana? Yaitu
aplikasi investasi, aplikasi digital banking, langsung bisa ditempel waktu training sama HR supaya praktekin dong gitu. Tahu dong benar-benar apa yang harus dilakukan. Terakhir, lanjut. Ini, uang itu seperti air. Jadi air yang dibiarkan mengalir, dia akan mengalir terus sampai ke laut, ya kan? Jadi jangan biarkan uang kita ke laut aja. Kita kasih tanggul-tanggulnya supaya uangnya itu ngalir dulu. Jadi irigasi lah, masuk ke dalam sungai lah. Nggak langsung lewat aja ke laut biar ada manfaatnya. Kalau akhirnya nanti sampai ke laut juga ya udah ya. Tapi harus ada yang bermanfaat buat kita hari ini. Saya Ligwina Hananto, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya. Rasanya bener-bener bukan dengerin materi tapi kayak stand up komedi ya. Bapak Ibu semuanya ya. Nah, langsung saja kita akan masuk nih ya ke sesi tanya jawab. Pastinya banyak banget nih apalagi anak-anak generasi milenial atau generasi apa set ya sekarang ya? Gen Z, iya dong. Gen Z tuh katanya. Gen Z itu katanya sekarang mungkin lagi bertanya-tanya nih ya. Bagaimana caranya punya uang ya tidur aja nggak usah kerja terus bisa beli rumah 10M. Nah, itu kayak cita-cita anak-anak generasi zaman-zaman sekarang nih. Nah, mungkin langsung saja ada pertanyaan secara offline yang di sini. Oh, ada. Oke, baik. Mas Jan di sebelah sana yang pakai baju hitam. Boleh disebutkan nama dan latar belakang pekerjaannya. Ya, terima kasih Kak Jessi, Kak Ligwina, terima kasih Halo. banyak. Halo, salam kenal, nama saya Bagus, saya dari Aksa Mandiri. Terima kasih banyak, penjelasannya sangat membumi dan nyentil-nyentil juga beberapa kali Kak Ligwina. Mau nanya nih Kak Ligwina, sekarang kita udah, ya hopefully udah memasuki masa endemi. Di dunia kerja kita mau menerapkan yang namanya new ways of working, tapi aku yakin juga dalam pengaturan keuangan mungkin ada cara new ways of living atau managing our finance gitu ya. Nah, menurut Kak Ligwina sendiri nih ke depannya melihat segala sesuatunya akan berubah, apakah cara kita memanage keuangan juga ada sesuatu yang akan baru ke depannya? Mungkin aja ada kebutuhan yang dulu nggak masuk nih di dalam pencatatan kita, tapi ke depannya akan jadi sesuatu yang penting. Dan mungkin belum banyak dari kita aware kalau itu perlu gitu untuk membuat hidup kita lebih sustainable ke depannya. Seperti apa nih kira-kira view-nya ke depan Kak Ligwina? Thank you. Terima kasih. Aku sebelum pandemi sempat ikut sama teman-teman HR main ke sebuah HR summit di Singapura. Terus ada salah satu stage itu ngebahas tentang gig economy. Gimana zaman sekarang itu makin banyak orang-orang yang memutuskan aku nggak mau belong di sebuah perusahaan, aku mau kerja sendiri aja. Terus dia akhirnya ya istilahnya apa ya, part-time consulting Freelancer. gitu. Freelancer. Nah, tapi ini tuh jumlahnya makin banyak. Bahkan di kantorku pun kami punya 8 orang trainer. Ketika ditawarin mau full time apa enggak, jawabannya nggak usah mbak. Pokoknya lu butuh gue siap gitu jawabannya. Oke, kalau mau kayak gitu aku juga senang kan, nggak beban fix cost ya. Dan ternyata bukan freelance yang duduk-duduk aja, enggak aktif gitu. Kalau kita ada project apa, merekanya aktif. Nah, yang kayak gini akan menimbulkan cara hidup yang berbeda dong, ya kan? Berarti dia nggak gajian, tapi dia hidupnya by project. Maka kalau dia terima income, itu mungkin udah harus balik kayak zaman petani nunggu 3 bulan terus ada panen. Nah, dia harus hidup sama uang panen itu sampai panen berikut. Project itu adalah Musiman, panennya. berarti musiman ya? Musiman, Oke. termasuk kalau mau nge-MC juga gitu, stand up Betul, comedy, betul, aktris betul. juga gitu. Ya, musiman. Isu berikutnya adalah berarti cara dia hidup dan ngatur uangnya nggak bisa sama. Pertama ngatur cash flow-nya nggak sama, tapi produk yang menurut aku jadinya harus lebih dilirik untuk si gig economy ini adalah insurance. And I'm not just saying this karena Mas Bagus dari Aksa Mandiri, tapi seriously kalau kita nih suka lupa salah satu fitur yang paling bermanfaat selain gajian kalau karyawan itu adalah medical facility. Jadi suamiku dulu kerja di perbankan belasan tahun, melahirkan 2 anak pertama itu aku bener-bener kayak kucing angora ya, harus dibelek, nggak bisa ngeden kan ya. Jadi masuk, keluar punya bayi gitu, nggak bayar sama sekali. Bener-bener HR nulis surat jaminan, dan waktu itu suamiku ada di posisi, dia orang risk management, di posisi yang pokoknya apa aja asal ada slip dokternya dibayarin. Vitamin, vaksin. Pas yang anak ketiga, itu dia yang aku berhenti kerjanya mau bikin bisnis sendiri. Oke, baiklah gitu ya. Jadi yang anak ketiga kita bayar sendiri dong. Terkaget-kaget. Apa? Sesar tuh bayarnya segini. Vaksinasi, obat lalalala gitu ya.
Di situ baru oh ya kita mesti nyiapin sendiri. Kantorku waktu itu baru mulai establish punya asuransi corporate sendiri. Tapi kan jadi nggak bisa ngikutin levelnya bank asing gitu dong gitu. Jadi insurance kalau kita diopnam karena demam berdarah atau tipes beres lah. Tapi nggak ada melahirkan di cover 100%. Nah yang kayak gini-gini kalau nanti si gig ekonominya makin membesar, HR harus adaptasi gimana manage karyawan yang levelnya ada di gig ekonomi dan menolak kerja full time. Aku ada copywriter, tinggal di Jogja, dia ya freelance kemana-mana, unactive participant, aku ngerasa nih kerjaan dia nih udah kayak full time nih buat kita. Aku tawarin, kamu mau full time gak? Enggak mbak, soalnya aku seneng ngambil banyak job, dia bilang gitu. Iya aku main kerjaan di QM, tapi kita bebaskan karena dia penulis kan gak bisa dikotakin di satu tempat. Oh oke gitu, berarti kan orang kayak gini langsung aku ingetin, kalau lu full time gue kasih asuransi loh. Berarti gue harus bikin asuransi sendiri ya mbak, gitu jawabannya bukannya oke mbak aku mau kerja tempat lo, enggak. Berarti aku harus bikin sendiri asuransi ya mbak gitu. Jadi if there is a product yang underlooked at by a lot of people dan harusnya menjadi tren baru karena akan lebih banyak gig economy ini, it's insurance, terutama yang health insurance. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, sudah terjawab? Apa mau ada pertanyaan lagi? Langsung dagang kayaknya abis ini ngasih tahu ke timnya. Thank you Kak Ligwina, Kak Jessie, Oke, thank you. ada lagi? Ada lagi. Oke, baik Ibu. Nah, tadi Masnya pakai baju hitam, ini ibunya juga pakai baju hitam juga. Halo Kak, silakan. Halo, selamat siang Kak Livina. Saya mau tanya. Dari mana Kak, maaf? Oh ya, saya Feni dari Reka Solusi Arta Media. Saya mau tanya bagaimana tanggapan Kak Livina. Misalnya nih, kita kan menikah dengan seseorang dan setelah menikah ternyata pasangan kita itu banyak hutangnya. Di awal itu tidak bicara, tidak info ke kita kalau beliau ada hutang banyak di mana-mana gitu. Apakah tanggapannya Kak yang harus dilakukan? Terima Oke, kasih. terima kasih. Ini harus masuk ke behavioral finance. Jadi kalau finance sendiri, aku belajar finance bertahun-tahun, itu isinya angka dan itu ya ada rumusnya semuanya beres. Selalu ada solusinya karena itu 1 tambah 1 sama dengan 2 atau 1 tambah 1 sama dengan 5 karena compound interest. Finance tuh kayak gitu. Tapi waktu mengambil keputusan ada si manusia yang nggak bisa dibikinin matematikanya. Maka ada cabang barunya namanya behavioral finance. Kita harus ngecek dari sisi behaviornya si manusia ini sama secara psikologis dia kayak apa. Aku bukan orang psikologi dan bukan marriage counselor, jadi nggak bisa ngasih solusi. Tapi yang selalu aku temukan, kalau orang punya utang numpuk, selalu ada masalah lebih besar di belakangnya. Kenapa? Karena utang itu nggak muncul 2 hari yang lalu. Utang itu biasanya kalau udah numpuk ya, apa itu kartu kredit atau pinjol, itu biasanya kayak udah masalah dari 3 tahun sebelumnya. Nah kalau ibu-ibu nih biasanya gini, kalau anaknya demam, ibu zaman sekarang tuh akan ngecek ini demamnya karena apa baru gue kasih obat. Kalau dia memang demamnya, karena gini kalau dikasih paracetamol itu nggak menyelesaikan masalah kan, tapi cuma menurunkan gejalanya aja. Ini demamnya apakah karena bakteri, apakah karena virus, apakah radang ataukah apa? Bukan untuk jadi dokter, tapi jadi waktu diskusi sama dokter, ibunya paham obat ini dikasih buat apa. Kalau ibu zaman sekarang tuh kayak gitu. Nah, utang itu masalah seperti demam. Jadi kita mesti tahu masalahnya apa di balik utang ini. Satu, kalau mau cari solusi seperti itu, tapi untuk melindungi diri buat pasangan yang ternyata pasangannya punya utang, coba cek utangnya itu dari kapan. Jadi misalnya tanggal menikahnya 1 Januari 2022. Kalau utang itu sudah terjadi sebelum 1 Januari 22, it's not your problem. It's their problem. Jadi kalau sampai nanti datang debt collector, kita bisa bilang itu utang sebelum 1 Januari 2022. Jadi saya nggak harus bayar. Karena saya punya saudara yang setelah berpisah sama pasangannya, debt collector tuh datang ke tempat dia. Dan dia dikejar padahal itu utang bisnis pasangannya. Dan debt collector nggak peduli, kan ibu istrinya. Berdasarkan undang-undang perkawinan, suami istri menanggung sama-sama. Nah, kalau utangnya sesudah menikah, it's our problem. Karena kalau sampai ditagih debt collector, kita harus ikut bayar. So, isu berikutnya yang harus dilakukan adalah melindungi diri sendiri. I'm sorry, but I have to say, hide your money. Kenapa? Karena kalau ini menjadi sebuah masalah, mari pastikan uang kita nggak kepake untuk ngebayarin utang yang bukan masalah kita bersama. Utang yang dulu-dulu beresin dulu dong gitu. Ini udah butuh intervention kalau menurut aku. Sit down dan bilang ini gara-gara apa, mau diberesinnya gimana, and hide your money. Kalau pengen nyelamatin diri, hide your money. I have to say this. Ini bukan sebuah solusi yang bisa dilakukan untuk semua orang. Tapi kalau bisa menyembunyikan, ini perlu dilakukan karena itu utangnya udah ada sebelum kamu menikah gitu. Semoga segera ketemu solusinya. Asik. Terima kasih, Semoga Kak. segera ketemu solusinya. Ada lagi kah yang di sini?
Boleh spesial nih, spesial untuk sesi ini boleh ada satu orang Boleh lagi nih. curhat. Boleh offline, tapi jangan kelamaan kalau curhatnya, karena ini curhat keuangan ya, jangan curhat masalah pribadi. Wah, bisa banjir di sini nanti. Ada lagi kah di sini? Oh nggak ada, adanya online. Oke nggak Mari. apa-apa. Ada pertanyaan dari Ibu Ratnawati Rajali. Selamat siang Kak Wina, izin bertanya. Sekarang keadaan ekonomi sangat tidak pasti, uncertainty. Apakah ada formula yang bisa kita aplikasikan untuk pembagian gaji? Misalnya 20% emergency fund, 10% other fund, dan lain-lainnya. Gimana nih Kak? Oke, itu bisa aja dilakukan, tapi aku mainnya nggak caranya gini. Jadi kalau aku orangnya tipe yang fokusnya ke goalnya dulu apa. Jadi misalnya gini, kalau kita dari Jakarta mau naik pesawat ke Medan, yang kita cari itu kan bukan pesawatnya Boeing atau Cessna atau Fokker atau CRJ Bombardier. Bukan dong, yang kita cari adalah aku punya tiket pesawatnya, check-in, punya boarding pass, mana gate-nya, aku mau berangkat gitu kan. Ya, betul. Sehingga fokus kita tuh bukan pesawatnya, fokus kita adalah tujuannya. Jadi yang harus dilakukan adalah bikin dulu daftar tujuan finansial kita apa, supaya tahu mana yang mau jadi prioritas. Dan tiap orang mungkin berbeda-beda. Misalnya ada yang prioritasnya dana darurat dulu deh, karena misalnya takut kerja di startup, kemarin baca berita startup banyak gonjang-ganjing, bikin dana darurat karena tahu pekerjaan di startup sekarang lagi kayak di ujung tanduk gitu misalnya. Tapi Non-stop gitu kerjanya gitu ya, Tapi takut mungkin sakit misalnya kuning gitu mungkin. ada tapi mungkin misalnya ada yang kerjanya dia di BUMN. BUMN gajah besar yang nggak mungkin ada PHK, kalaupun ada gede banget nih pasti duit pesangonnya. Misalnya kayak gitu. Maka dana darurat mungkin nggak jadi prioritas paling tinggi. Mungkin jadi prioritas ketiga, keempat gitu. Tapi dia punya anak yang tahun depan masuk SD. Maka dana darurat di prioritas ketiga, prioritas pertama adalah dana pendidikan. Jadi bikin dulu daftar tujuan finansial kita dan hidup kita mungkin akan punya tujuan finansial yang sama-sama aja. Dana darurat, dana pendidikan, dana rumah pertama, dana liburan, ya kan? Tapi kemudian akan ada prioritas yang berbeda-beda. Nah dari situ baru nih, kan namanya manusia maunya banyak. Kalau udah dibikin prioritas, untuk mengumpulkannya balik ke kemampuan kita sendiri. Ada dua approach. Approach yang pertama adalah kita hitung satu-satu. Untuk mencapai dana pendidikan 10 juta masuk SD tahun depan, kita bisa hitung mundur berarti setoran bulanannya sekarang harus berapa. Untuk mencapai dana pensiun 20 tahun, 30 tahun lagi, berarti ketemu hitungannya setoran ini matematika. Karena finance ada rumusnya kan. Tapi itu approach yang pertama. Approach yang kedua adalah, nggak tahu Dewin, pokoknya aku punya 1 juta baginya gimana ya. Nah kalau udah kayak gitu, approach yang kedua bagi berdasarkan prioritas. Kalau dana darurat ada prioritas paling besar, kita bisa bikin dari 1 juta itu 50% di dana darurat, sisanya baru yang lain-lain. Atau sebaliknya, prioritas utama adalah dana pendidikan. Jadi sekarang ngumpulin aja dulu 1 jutanya buat dana pendidikan, dana darurat ntar dulu deh. Begitu. Nah semoga itu membantu, aku mau soalnya tipsnya yang lebih praktikal supaya bisa langsung dipraktikan, dan Bu Ratna Anda pilih mau yang mana. Asik. Nah mudah-mudahan Ibu Ratna ini sudah menjawab ya, atau mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan follow up question juga boleh. Jadi mungkin Silakan. masih belum jelas nih Kak, nah mungkin prioritas aku ternyata bukan ke situ tapi dana untuk menikah lagi. Nah kan bisa aja Menikahkan gitu kan. anak. Iya kadang-kadang kan cita-cita orang manusia zaman sekarang ini kan unik sekali gitu, banyak gitu kan. Menikahkan anak, udah Iya. level memantu gitu. Betul gitu. Atau mungkin Buka rahasia umur banget ini. Tari udah ketawa terus dari tadi. Beda tipis Pak, nggak pakai jilbab juga kelihatan kok. Dual rotation feng shui, apa sio ya. luar Aduh, biasa, kocak luar banget. biasa. Kocak Nah, banget. Oke Bu, kita balik dulu ya Bu ya. Ini masih Siap. ada lagi ntar nih, pertanyaan lagi. Dari Pak Hermanto Alex, ada tips trik untuk jaga blueprint Ya. finansial kita di zaman pandemi dan resesi ini. Bu Ina, supaya tetap stabil selain punya side hustler dan penghasilan tambahan lain. Nah kalau soal investasi di zaman pandemi ini seperti aset kripto dan saham, situasinya kan tidak menentu. Nah sementara nabung di deposito nggak bisa ngalahin inflasi. Jadi gimana Ibu? Aduh nih kayak kegelisahan semua orang sih kayaknya. Mungkin nih mewakili pertanyaan semua orang nih kayaknya zaman Oke, sekarang aku ya. suka banget tadi pertanyaan udah menyenggol si blueprint. Si blueprint itu tadi rumah-rumahan kita kan ya. Jadi semua yang terjadi pada hidup kita itu ada di blueprintnya. Bisa dihitung kalau mau saham atau reksadana atau tabungan, deposito atau asuransi itu ada di dalam blueprintnya. Tapi kalau investasi yang resikonya tinggi dan ceritanya kita lebih spekulatif, jangan ditaruh di dalam blueprintnya. Bukan nggak boleh, tapi anggap itu kayak lagi berkebun, ada pohon mangga. Kita nggak tahu nih pohon mangganya nanti rubuh gitu ya. Taruh di luar rumahnya.
Kalau kita taruh pohon mangganya di dalam rumah nanti jebol gitu loh si atapnya. Istilahnya tuh kayak gitu. Jadi saya tadi ngetawain kripto nggak berarti saya nggak investasi kripto. Aku punya kripto. Ngomongin saham, zaman dulu trading saham gorengan, sekarang masih punya saham walaupun nggak gorengan ya, blue chip aja. Kan udah beda kemampuannya dari 20 tahun yang lalu kan gitu. Ya sedikit humble brag. Tapi jadi apa yang mau kita bikin lebih spekulatif, taruh di luar rumahnya supaya kalau dia rubuh, kena angin, porak-poranda, si rumah kita tuh tetap kokoh. Pertama kayak gitu dulu. Nah berikutnya adalah komentar soal deposito tidak bisa mengalahkan inflasi, sementara aset kripto dan saham itu suatu situasinya tidak menentu. Sekali lagi mau ngingetin soal analogi pesawat terbang tadi. Untuk pergi ke Banyuwangi, setahu aku pesawatnya itu si Bombardier CRJ-1000 yang ramping tipis gitu loh pesawatnya. Sementara untuk pergi ke Bali itu kalau sekarang lagi musim haji pesawatnya kecil. Tapi kalau lagi nggak musim haji pesawat itu yang gede. Karena Jakarta Bali itu salah satu rute yang paling gemuk buat Garuda. Setahu aku kayak gitu. Karena aku wawancara orang Garudanya. Nah jadi kalau kita mau naik pesawat dan mau pesawat yang lebih bagus, kita nggak ngotot pokoknya aku mau naik yang Bombardier CRJ-1000. It's not gonna get you to Bali, it's only gonna get you to Banyuwangi gitu loh. Jadi kita nggak ngotot soal produknya, kita ngototnya apa? Tujuannya. Kalau memang tujuannya mau ke Banyuwangi, kita naik pesawat yang mana? Kalau tujuannya mau ke Medan, ya jangan naik pesawat yang bawa kita ke Banyuwangi gitu kan. Dengan begitu pada saat bilang deposito itu tidak bisa melawan inflasi, tujuannya apa dulu? Oke. Deposito itu cuman kendaraannya. Kalau tujuannya dana darurat, dia nggak butuh return kok. Kalau tujuannya uang parkir supaya kalau ada emergency bisa aku pakai, itu namanya dana darurat dong. Gitu. Kalau tujuannya misalnya gini, anakku yang nomor 2 baru lulus SMA, terus dia mau kuliah nih, mau kuliahnya ke luar negeri. Dan tahun ini, secara ini anak SMA yang nggak pernah ngerasain SMA ya, kebayang nggak sih kita kan dulu SMA main gitu ya. Ini anak SMA yang kuliahnya online. SMA-nya online. Percobaan kimia, kalau kita kan masuk ke lab pakai jas lab, terus pegang-pegang tabung-tabung gitu ya waktu SMA. Oh paling Ini bangga enggak. itu. Dia di laptop, klik nanti digambar di laptopnya, nanti tabungnya menjatuhkan cairan. Gitu percobaan kimianya dia selama online. Kasian banget anak SMA ini, sedih banget dia. Jadi begitu sekolah dibuka, kamu mau ke sekolah? Mau, aku mau masuk lab kimia. Gitu di kepalanya dia. Jadi si anak ini lulus SMA, aku gak mau kuliah dulu, aku mau gap year, gaya banget gap year. Padahal sebenarnya nganggur setahun. Mau ngapain? Mau main, dia bilang gitu. Ya udah sok. Uang kuliahnya dia mau diapain? Ya simpen aja dong, deposito ya deposito lah. Kenapa? Karena kalau aku masukin saham terus minus gak jadi kuliah dia tahun depan. Betul. Gambling. Jadi produk itu gak perlu kita sayang-sayang. Yang kita setia itu adalah tujuannya. Kalau jangka waktunya pendek di bawah 1 tahun 3 tahun, ya gak butuh return. Gak butuh return. Bisa kebayang gak? Berinvestasi tanpa butuh return, betapa powerfulnya. Manusia ini akan bilang, hah investasi gak butuh return? Udah gila sih Wina ya. Ternyata aku tidak butuh return. Karena uangnya buat anak kuliah tahun depan. Si kakaknya udah kuliah nih, duitnya di tabungan dan deposito. Mentok-mentok reksadana pasar uang doang. Nanti begitu anaknya bilang, ma ada infus dari kampus, kita cairin bayar. Tapi gak ada di saham. Tidak berarti aku gak investasi di saham kan, ada. Tapi buat pensiun yang masih 20 tahun lagi. Mau bilang 10 tahun kok kayaknya udah deket ya, takut juga. Oke. Kalian lihat Iya, gak iya, bedanya? iya, Bedanya. benar, Jadi benar. kadang-kadang kayak nyetir di jalan tol udah tahu exitnya tinggal 500 meter lagi. Kalau ngebut susah loh mau exit. Bablas ntar. Jadi jangan ngebut kalau udah dekat. Maka waktu investasi pun gak apa-apa taruh di deposito untuk tujuan yang jangka pendek. Tapi tetap ngebut di saham, mau spekulasi di kripto pun silakan untuk tujuan yang di luar dari si rumah-rumahan itu. That way kita tidak pernah setia sama produk. Oh oke. Dan kuncinya apa coba? Tidurnya nyenyak. Jadi waktu pasar saham minus, ya udah terserah. Kenapa? Duit gue banyak yang gak di saham gitu. Yang penting tujuannya berarti Yang ya. penting tujuannya. Jadi sering orang itu gagal investasi bukan apa-apa, nggak tahu tujuan. Jadi kayak nyetir di tol mau kemana? Lihat aja ntar. Hah? Gimana? Oh. Terus nanti nyangkut di peristirahatan Iya gitu iya. ya. FOMO kan sekarang lagi Duduk-duduk, FOMO kita tuh mau soalnya. kemana sih sebenarnya nggak Iya, tahu iya, gitu, iya, kasihan iya. kan. Ngebut Benar, tapi benar, ujungnya benar. nggak tahu mau kemana. Benar, Buat benar, apa? benar. Karena mungkin fenomena FOMO juga kali. Ini ngomong gini karena udah Iya, di atas 40 aja. Waktu umur 20 juga nggak gini kok. Iya, iya, iya. jadi kalau yang umur 20 masih kayak gitu, ketawain aja dulu. Kenapa? Iya, iya. Nanti juga ada semua tuh ada masanya. Benar, benar, Semua ada benar, benar. masanya. Tapi jangan banyak-banyak ruginya sayang. Iya, kadang-kadang tuh kita kalau anak-anak muda nih ya, tuh kan jadi curhat kan. Mentang-mentang merasa masih umur 20 gitu ya, suka ada yang namanya tuh fenomena FOMO gitu Iya. kan. FOMO, fear of gitu missing loh. out karena lihat Iya. orang lain returnnya gede. Jangan sampai FOMO rugi gede ya.
Iya sih, iya sih, iya sih. Iya loh, Iya sekarang sih. itu lagi banyak yang rugi gede. Bener, Dan bener, anak bener. zaman sekarang menurut aku lebih mampu menghasilkan uang lebih cepat. Jadi waktu rugi gede-gede banget. Betul. Aku rugi paling berapa sih dulu Karena saham lebih gorengan berani, lebih nekat 15 sih juta, kayaknya. 20 juta. Anak sekarang hilangnya 600 juta. Iya. Aku kan bisa jadi DP rumah gitu. Karena Ketawa karena pengalaman pribadi aja. karena kita pengen cepet-cepet pensiun soalnya Bu. Mungkin kalau ibu 20 tahun lagi kita pengen mungkin 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ini bisa mungkin jadi topik sendiri biar cepet karena ini, suamiku cepet pensiun umur 33 kecepatan gak sih kok. Pensiun jangan cepet-cepet. Oh Pam. gitu? Suamiku pensiun umur 33 terus malah aku punya anak lagi jadinya. Waduh, waduh, waduh. Nambah beban jadinya Nambah ya? beban Bukan jadinya. pemasukan dan pengeluaran nambah ya? Iya. Oke, oke. Jangan cepet-cepet pensiun. Oke, Bosan. baik. Saya nggak jadi pensiun 5 tahun lagi nggak jadi. Nggak Saya jadi. nanti mungkin 20 tahun, 3 tahun lagi deh kayaknya. 30 tahun lagi baru pensiun. Nah, oke. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi kah? Oh, sudah semua. Oke, jadi untuk tadi para pemenang Q&A kita yang secara offline dan maupun online nanti akan diberikan voucher MAP untuk yang offline dan juga e-wallet untuk yang online. Oke, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sama-sama. sekali kita Alhamdulillah. mendapatkan Thank you materi semuanya. sekaligus penghiburan yang luar biasa sekali dari seorang stand up komedian Ibu Likwina Hananto. Terima Terima kasih kasih, Ibu. Jessie. Thank Silakan you. Ibu bisa Makasih kembali ke semuanya. meja dingin Ibu.